Hidup manusia diumpamakan seperti sebuah rumah yang setiap harinya harus dibersihkan, harus disapu, dikemas. Karena apabila kita keluar masuk daripada rumah itu, kita membawa debu-debu, pasir-pasir, sampah-sampah masuk ke dalam rumah yang mengotori rumah itu. Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim Roh Bapa Syargawi yang ada di dalam diri Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim Roh Jesus Christ yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh, mempelai Fei Hamdani, Roh Kudus Roh kebenaran. Shalom Elohim para saksi sorga, para mempelainya, para malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Baik saudara-saudariku dimanapun berada, hari ini saya ingin mengongsikan mimpi singkat yang menjadi inspirasi, yang memberikan saya inspirasi dan kiranya juga menginspirasi kita bersama, di mana di dalam mimpi itu saya melihat satu pribadi, satu ibu daripada ketiga pasukan ini. Saya melihat melalui tingkap biliknya dan saya melihat ruangan di dalam biliknya itu ada pasir-pasirnya, ada sampah-sampahnya sedikit, ada sedikit berselerak dan ada debu-debunya. Lalu kemudian ibu ini muncul lalu sedang menyapu, ingin menyapu, membersihkan ruangan biliknya itu. Ya Bapak Ibu, walaupun ianya hanya singkat tetapi memberikan kita satu pesan, memperingati kita bahwa kita harus selalu membersihkan ruangan hati kita, hidup kita, seperti mana kita membersihkan rumah itu, bilik itu yang selalu dikotori. Apabila kita keluar masuk di dalam rumah itu membawa debu-debu, pasir-pasir, sampah-sampah dan lain-lainnya. Demikian juga diumpamakan seperti hati kita, Bapak Ibu. Setiap hari bangun dari tidurnya dalam sehari itu tidak ada satu perkara yang tidak kita melakukan pelanggaran. Apa itu? Dari mata, dari pikiran, dari perkataan, dari sikap hati kita, perbuatan, seluruh panca indera manusia ini adanya pelanggaran. Dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita bicarakan, itu sudah banyak menjebak kita kepada mengotori hati kita, mengotori jubah kita, mengotori baju kita ini. Ya, selalu bangun dari tidur saja kita itu akan mengemas, kita itu akan menyapu bilik ya. Bilik itu disapu baik-baik, dibersihkan baik-baik, dikemas baik-baik. Kain-kain yang kotor dicuci. Ya, itu sebenarnya gambaran secara roh juga mengenai hati kita yang harus selalu dibersihkan. Selalu ada sikap hati yang mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Bukan merasa bahwa kemarin itu saya sudah bertobat ya, sudah merasa benar karena kemarinnya itu kita sudah bertobat katanya, jadi hari ini maunya bertobat apa lagi. Jadi setiap harinya itu kita memiliki sikap hati yang selalu mau mengoreksi diri di hadapan Tuhan, meminta Tuhan mengoreksi hati kita ini ya. Dan pada saat kita meminta Tuhan mengoreksi hati kita, kadang Tuhan itu akan memperlihatkan kepada kita ya, kadang itu di dalam mimpi, menegur kita dan mengajar kita di dalam mimpi, penglihatan, suara firman. Tuhan itu memiliki berbagai satu cara, 1001 cara untuk menegur dan mengajar. Kenapa harus kita setiap hari itu mengoreksi diri, memohon pengampunan di hadapan Tuhan, membersihkan hati kita di hadapan Tuhan setiap hari? Karena apabila sama seperti rumah, kalau kita tidak menyapunya setiap hari, debu-debu, pasir-pasir itu akan bertumpuk menjadi banyak, yang akhirnya mengotori rumah itu, yang membuat rumah itu kotor sekotor-kotornya. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita dengan kita memiliki sikap hati di hadapan Tuhan, selalu mengoreksi diri. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.